Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, welcome back. Datang lagi dengan Mimin Radio GB. Apakah kalian kangen dengan suara Mimin seperti ini? Wadidaw, wadidaw. Oke, kemarin Mimin buat video. Sekian lama Mimin tidak buat video, yang mana di pernyataan Mimin kemarin katanya Mimin lagi nggak enak pikiran ini itu. Tapi banyak sekali teman-teman yang berasumsi ya, banyak sekali komen di video Mimin itu. Memang Mimin hargai semuanya. Terima kasih respon teman-teman semuanya. Terima kasih. Pokoknya luar biasa sekali respon teman-teman. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Namun apa yang teman-teman komen yang katakan semuanya di luar prediksi atau di luar kenyataan teman-teman. Bukan itu ya. Bahkan ada yang mengatakan Mimin stres karena pemilu karena Mimin 01 bukan 02. Ada yang bilang gitu ya. Itu sangat lucu sekali ya. Ini tidak ada pengaruhnya dengan pemilihan raya, pemilihan pemilu, dan tidak ada pengaruhnya dengan ada yang mengatakan Mimin ingin kawin dua gitu ya. Parah. Yang jelas ingin Mimin katakan untuk hari ini adalah kabar terkini Marc Marquez. Seperti biasa Marc Marquez bersama teman-temannya mengupload setelah latihan motocross kemarin, seperti pernyataan kemarin Marc Marquez malamnya Valentine Day dan bersama teman-temannya seperti biasa ya, Valentine Day ya gitu ya. Itu gak perlu dipanjang lebarin. Namun ada berita yang sangat mungkin ada sebagian fan garis keras Marc Marquez mungkin sangat geram atau gimana gitu ya. Yang mana di sini ada yang bertanya lagi ya. Ada yang ditanya kemungkinan damai dengan Valentino Rossi. Marc Marquez mengatakan begini. Ada yang mengatakan bagaimana apakah Marc Marquez ada rencana untuk berdamai dengan Valentino Rossi, maksudnya begitu ya. Yang mana sebagian penggemar MotoGP mungkin tahu ya, yang mana hubungan Marc Marquez dan Valentino Rossi tidak pernah benar-benar baik. Bahkan hingga ada daftar pensiun, api permusuhan keduanya belum juga usai teman-teman. Baru-baru ini Marquez ditanya soal kemungkinan berdamai dengan Valentino Rossi, namun dia tidak menjawabnya secara lugas. Dia secara tersirat hanya menyeru perdamaian baru terjadi ketika pihak yang berselisih sama-sama sepakat. Begitu ya. Sebagaimana Marc Marquez mengatakan, dia Valentino Rossi telah menunjukkan yang terbaik untuk MotoGP ini. Itu bukan tergantung pada saya untuk bicara dengannya lagi tentang apa yang telah terjadi dan mengingat momen-momen di masa lalu, kata Marquez. Dikutip dari Motosan ya, jangan tak ada data nanti dibilang. Sebagai catatan, Marquez dan Rossi telah lama bermusuhan. Kabarnya hubungan keduanya memburuk setelah MotoGP Argentina 2015. Ketika itu Rossi tidak menemu Marquez dan meminta maaf setelah menyenggol The Baby Alien hingga terjatuh di lintasan. Dan hubungan kedua pun terjadi dan clash. Dan ketika itu tepatnya di GP Malaysia juga, Rossi dituding menendang motor Marc Marquez dengan sengaja ya. Itu memang betul sekali ya. Itu memang betul sekali. Oke, Marquez walaupun begitu tetap sampai saat ini Marquez tetap memuji Valentino Rossi ya, yang mana meskipun hubungannya kurang baik, namun Marquez tetap mengakui kehebatan Valentino Rossi di lintasan. Bahkan menurut Marquez, ex pembalap kelahiran Italia tersebut merupakan referensi atau rujukan pada rider muda di dunia. Bahkan Valentino Rossi merupakan referensi untuk semua orang yang ingin memulai karir di dunia balap. Dia merupakan salah satu referensi balap terbaik bersama Dani Pedrosa, ujar Marc Marquez. Marc Marquez menjelaskan lagi bahwa Rossi dan Pedrosa mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa sekali daripada pembalap lain.
Yang mana jika Rossi menjadi referensi karena bakatnya, Pedrosa dijadikan rujukan karena daya juangnya. Dan di Pedrosa karena dia merupakan sosok yang mau berjuang di bawah. Kemudian saya kagum dengan Rossi karena dia merupakan pembalap yang memenangkan banyak gelar di dan MotoGP. Saya beruntung pernah menghadapi Rossi di lintasan. Lebih beruntung lagi karena pernah mengalahkannya. Kami bergantian saling mengalahkan. Saya juga beruntung bisa berbagi trek dengannya untuk belajar darinya. Itu adalah tahun-tahun yang menyenangkan, kata Marc Marquez. Berarti sini kata-kata untuk betul atau tidak, iya atau tidak ada dijawab si Marquez ya. Marc Marquez cuma menjawab di sini kalau ingin mengatakan perdamaian jangan tanya kepada Marc Marquez, tanya kepada yang bersangkutan. Maksudnya Marc Marquez dengan si Valentino sekali ya, mereka ditanya dan mereka sepakat untuk berdamai ya damai gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Namun Mimin mendapatkan informasi si Valentino Rossi memang tidak mau memaafkan si Marc Marquez. Entah apa yang enggak dimaafkan, enggak tahu. Padahal aduh, di sini malas Mimin bahas benda tuh karena memang nampak sekali Valentino Rossi menunggu di tikungan tersebut. Kecepatannya mengurang sebab menunggu Marc Marquez dan mengepet Marc Marquez, kakinya bergerak, gitu jatuh Marc Marquez ya. Sudah gitu aja. Mimin pun malas bahas tersebut, nanti banyak yang mengatakan Mimin ini garis keras Marc Marquez. Ya iyalah, ini nama juga Radio GP, berita khususnya Marc Marquez dan berita-berita lainnya gitu teman-teman ya. Oke, lainnya di sisi lain ya. Di sisi lain, berita di luar Marc Marquez, konteks Marc Marquez, tapi masih berhubungan dengan Marc Marquez, yang mana ya Enea Bastianini ini sudah mulai berkicau lagi teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat di tes Sepang kemarin dia sangat luar biasa sekali. Bahkan dia di hari kedua adalah pemecah rekor ya, pemecah rekor tercepat di hari kedua ya. Dan di hari ketiganya dipecahkan oleh Francesco Bagnaia ya. Di sini Francesco Enea Bastianini ini mulai mendapatkan aura yang garang atau gimana, atau bisa kita katakan dia sudah mulai tumbuh gigi taringnya lagi ya. Jadi di sini dia berkicau apa, Min? Dia di sini berkicau yang mengatakan Bastianini menyangkal bahwa Marc Marquez adalah favorit dalam perebutan gelar. Ini adalah ini harinya Francesco Bagnaia, itu dikatakan oleh si Enea Bastianini. Kalau menurut Mimi, kenapa dia bisa mengatakan begitu? Karena banyak pujian yang diterimanya di saat selesai tes Sepang kemarin ya. Banyak sekali pujian dari mendapatkan dari petinggi, dari pengamat MotoGP yang mengatakan Enea Bastianini is back. Dia sudah mulai kembali ke jiwanya atau gimana gitu, bla bla bla. Ini bukan Mimin apa ya. Dari situ dia sudah mulai mengatakan ya, sudah mulai berkicau lagi ya, sudah ada sayap gitu teman-teman. Yang mana Enea Bastianini berharap bisa melepaskan diri musim lalu yang tahun keduanya sebagai pembalap resmi Ducati ya. Yang mana kita tahu dia sangat melempem usai cedera ya. Cedera di bahunya yang dialaminya, yang mana accident atau ditabrak oleh si Luca Marini ya di awal musim tahun 2023 kemarin. Yang mana dikatakan Davis berbicara tentang kemungkinan diganti oleh Jorge Martin. Ini ya, pergantiannya si Jorge Martin ini tidak penting ini. Yang pentingnya Mimin dikatakan yang apa yang dikatakan untuk Marc Marquez ya. Menjelang tahun 2025 ada juga pembicaraan tentang Marc Marquez sebagai pembalap resmi Ducati. Dengan 2 gelar Pecco Bagnaia, semua bakal mengarah pada Bastianini sebagai korban juara dunia 8 kali itu. Saya pikir sulit untuk membicarakan hal ini sekarang. Kita lihat saja, mudah-mudahan Enea Bastianini, tapi masih terlalu dini, ujarnya. Semua pembalap Ducati berbahaya. Saya pikir mereka adalah paling berbahaya karena semua tim Ducati punya motor untuk memperebutkan gelar. Namun Bastianini menyoroti satu pembalap di atas yang lain. Yang pasti favoritnya adalah Pecco Bagnaia, dikatakan ya.
Ya iyalah dia favorit Peko Bagnaia ya, karena itu adalah tandemnya di kelas MotoGP ya. Dia pasti dia mengatakan begitu karena apa? Karena banyak sekali yang mengatakan untuk tahun 2025 yang mana Marc Marquez akan loncat ke tim pabrikan Ducati, begitu ya. Begitu yang kita dengar sekarang, rumor sekarang teman-teman ya. Yang mana di sini jadi si Enea Bastian ini merasa dia yang akan tersingkirkan. Kenapa? Karena kalau Peko Bagnaia nggak mungkin begitu ya istilahnya ya. Karena kenapa nggak mungkin? Karena Peko Bagnaia adalah sudah menggait 2 gelar juara dunia di kelas MotoGP gitu ya. Jadi nggak mungkin Peko Bagnaia tersingkirkan, melainkan dirinya. Jadi diri si Enea Bastian ini bersikeras, yang mana pokoknya Marc Marquez itu bukan favorit gue gitu ya, bukan favorit untuk perebutan gelar juara gitu. Begitu. Pokoknya gitulah teman-teman ya. Oke, untuk lain berita lainnya yang mana di sini bukan mantan test rider pembalap atau test rider Ducati, yaitu Michael Pero, yang mana si Michael Pero ini ada test rider Ducati ya, tahu semua. Dia menilai Marc Marquez ini, rupanya dia memperhatikan di saat tes kemarin di Valencia dan di Sepang kemarin, yang mana dia menyimpulkan Marc Marquez tidak lagi menjadi pemain tambahan seperti musim lalu, akan mampu bersaing memperebutkan podium. Itu menurut si Michael Pero. Lain lagi dengan si Enea Bastian ini tadi ya. Yang mana si Michael Pero ini mengatakan si Marc Marquez, saya rasa Marc Marquez akan mampu tampil secepat mungkin dan tampil kompetitif sejak balapan pertama, bahkan bersaing memperebutkan podium. Ia tidak lagi menjadi pemain tambahan seperti yang mana kita sudah lihat di beberapa tahun yang lalu. Sesekali seperti musim lalu, mampu bersaing memperebutkan posisi penting. Jelas masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia akan memberikan waktu kepada semua orang. Itu adalah fiksi ilmiah. Pembalap kami sama kompetitifnya, tutup si Michael Pero, teman-teman ya. Sekelas Michael Pero aja tahu ya mengatakan si Marc Marquez ini potensinya ada ya, potensi untuk bersaing dengan para perebutan gelar juara tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat dari adaptasi Marc Marquez seperti yang dia katakan sendiri ya, dia mulai masih belum bisa membawa Ducati Desmo CDC tersebut karena dia masih menggunakan gaya Repsol Honda ya, gaya RC213V. Namun banyak pengamat yang mengatakan Marc Marquez ini sedang melakukan sandbagging gitu ya, sandbagging atau menutupi sesuatu yang supaya orang tidak tahu keahliannya gitu ya. Namun ramai sekali yang percaya Marc Marquez pasti akan power of the power di tes perdana atau di race perdana dan race seterusnya gitu ya. Bahkan kru yang kemarin Mimi katakan, kepala kru Marc Marquez, kepala kru mekanik Marc Marquez mengatakan Marc Marquez akan meningkat. Dia sangat yakin sekali akan meningkat dalam beberapa seri balap selanjutnya, teman-teman. Oke, teman, pokoknya kita akan nantikan untuk hari Senin ini, kalau nggak salah Mimin, hari Senin ini 19 adalah tes di Qatar, teman-teman ya. Tes di Qatar 2 hari, Senin dan Selasa, tanggal 19 hingga 20 Februari. Setelah itu akan jeda waktu dalam 2 minggu hingga tanggal 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10 adalah race perdana musim 2024 di Qatar juga, di Losail Qatar. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 race-nya ya, pada bulan Maret ya, setelah tes di Qatar, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.